Halo semuanya, kami dari kelompok 10 kelas 3B5 Manajemen akan membahas mengenai restrukturisasi. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Juliani Minarai, ada Marcella Tatinting, Sally Sarula, Intan Boseke, Vero Rantang, dan Stefan Dikila. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai restrukturisasi. Menurut Wikipedia, restrukturisasi adalah istilah manajemen perusahaan untuk tindakan mengorganisasi struktur hukum, struktur kepemilikan, struktur operasional, atau struktur lainnya dari sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut dapat lebih menguntungkan atau agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Menurut Bramantyo 2004, restrukturisasi merupakan salah satu strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, perseroan terbatas atau PT merupakan jenis perusahaan yang paling banyak melakukan pengembangan usahanya dalam berbagai bentuk. Bentuk restrukturisasi yaitu 1. Merger, yaitu penggabungan dua perusahaan menjadi satu. 2. Akuisisi, yaitu pengambil alihan sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset. 3. Takeover, yaitu pemberian kredit kepada debitur. 4. Divestasi, yaitu pengurangan beberapa jenis aset. 5. Likuidasi, yaitu penjualan aktiva non-cash. 6. Leverage buyout, suatu perseroan berbagai cara dalam upaya mengembangkan bidang usahanya, yang salah satunya melakukan restrukturisasi perusahaan, tentunya juga menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Prinsip GCG yaitu 1. Transparansi, 2. Keadilan, 3. Akuntabilitas, 4. Responsibilitas. PT Merpati Nusantara Airlines sebagai badan usaha milik negara atau BUMN merupakan salah satu perusahaan penerbangan yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah sebagai perusahaan penerbangan yang melayani jalur-jalur perintis di tanah air. Oleh karena itu, PT Merpati Nusantara Airlines sering kita kenal sekarang ini dengan sebutan Airbus of Indonesia atau sebagai perusahaan penerbangan perintis Indonesia. PT Merpati Nusantara Airlines diberhentikan sejak Februari 2014 karena beberapa faktor, namun faktor utama adalah karena terlilit utang yang sangat besar. Atas masalah tersebut, perusahaan telah merumahkan sebanyak 1.500 tenaga kerja dan izin terbang privatisasi maskapai telah dicabut. Pada Februari 2014, Merpati menangguhkan seluruh penerbangannya dikarenakan masalah keuangan yang bersumber dari hutang. Disinyalir Merpati membutuhkan 7,2 triliun rupiah untuk dapat beroperasi kembali. Menteri BUMN Dahlan Iskan sudah menentukan bahwa Merpati tidak dapat lagi beroperasi karena apabila perusahaan ini diteruskan, maka kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar. Meskipun begitu, walaupun dililit hutang yang sangat banyak, dalam hal on-time performance atau penerbangan tepat waktu, Merpati tetap mengungguli AirAsia. Pada 18 September 2014, Menteri BUMN Dahlan Iskan kembali menyatakan bahwa pemulihan maskapai ini akan membutuhkan 15 triliun rupiah untuk menutup pembayaran gaji, berbagai kerugian yang diderita perusahaan, dan hutang pada sekitar 2.000 pihak. Dahlan Iskan juga menyatakan bahwa rencana untuk menghidupkan kembali maskapai ini sudah menemui jalan buntu karena restrukturisasi aset dan rencana penjualan tidak menguntungkan lagi. Yang pertama, restrukturisasi manajemen bertujuan untuk melakukan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial
dan organisasi demi mencapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Peranan-peranan yang ada di setiap divisi pada struktur organisasi PT MNA harus lebih jelas seperti HRM Division seharusnya tidak perlu dimasukkan ke dalam Direktur Finansial. Demikian juga halnya dengan General Admin Division atau PT MNA harus menstrukturisasi semua divisi CV yang mengikuti perkembangan. Yang kedua, restrukturisasi portofolio aset. PT Merpati Nusantara Airlines terbesar 1,21 triliun dan liabilitas sebesar 10,27 triliun. Perbandingan 1:10 ini membuat PT MNA menjadi pilot karena aset-asetnya seperti tanah, bangunan, serta pesawat harus dijaminkan atau dijual untuk membayar liabilitas yang telah besar tersebut. Di dalam restrukturisasi portofolio aset, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, penutupan rute-rute yang merugikan. Yang kedua, mengalihkan pada penambahan jam terbang terhadap rute yang banyak diminati penumpang. Yang ketiga, mengurangi penyewaan pesawat yang akan menimbulkan utang yang semakin besar. Yang keempat, menambah jumlah pesawat dengan cara melakukan merger usaha atau joint venture kepada pihak maskapai penerbangan lain. Restrukturisasi modal atau keuangan. Restrukturisasi modal atau keuangan adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kondisi keuangan sisi ekuitas PT Merpati Nusantara Airlines saat ini adalah sebesar 9,51 triliun. Ekuitas yang cukup besar ini seharusnya adalah dana segar bagi perusahaan untuk memperluas bisnisnya. Tetapi karena liabilitas atau utang yang sangat besar, maka perusahaan tidak bisa mengembangkan bisnisnya. Pemerintah telah memberikan suntikan dana sebesar 400 miliar kepada PT MNA. PT MNA harus merestrukturisasi kinerja keuangannya dengan konsep low cost seperti mayoritas maskapai penerbangan lainnya. Kemudian, untuk mendapatkan suntikan modal yang cukup besar atau agar terjadinya leverage buyout, maka PT MNA harus siap diakuisisi sahamnya oleh investor yang bersedia menjadi pemodal Merpati. Secara umum, konsep restrukturisasi terhadap keuangan atau modal yang harus dilakukan PT MNA. Yang pertama, menghapus bunga, denda, provisi, konversi saham atas utang pokok. Yang kedua, pembayaran utang secara tunai dengan waktu tenggang dan dicicil dengan waktu tertentu. Kesimpulannya, PT Merpati Nusantara Airlines adalah salah satu maskapai penerbangan nasional yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh pemerintah Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerugian besar ini adalah kurang cermat dalam merencanakan jumlah pesawat yang siap beroperasi atau online, dan kebutuhan suku cadang dan mesin, pengelolaan Merpati yang tidak efektif dan efisien karena perencanaan bisnis atau bisnis plan yang tidak memadai, manajemen operasional yang buruk, serta pemeliharaan dan pengadaan armada yang tidak tepat guna. Dampaknya adalah perusahaan pada akhirnya melakukan likuidasi aset untuk membayar semua utang-utangnya. Sebelum mengakhiri, izinkan saya mengucapkan satu pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.